ulama besar telah datang dari Baghdad ke sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran bersama dengan beberapa muridnya. Ulama tersebut bernama Syekh Datu Kafi. Beliau datang ke Kerajaan Pajajaran untuk menyiarkan agama Islam. Saat Syekh Datu Kafi sedang berdakwah dengan murid-muridnya, sang pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana bersama dengan adiknya yaitu Putri Rara Santang tak sengaja melewati Syekh Datu Kafi yang sedang berdakwah. Kakanda, apa yang sedang mereka lakukan? Entahlah, mari kita pulang. Suatu malam, Pangeran Walangsungsang dan adiknya Rara Santang mendapatkan mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat agung dan dipenuhi oleh cahaya. Adinda, Ada apa, Kakanda? aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang agung. Dia mengajariku tentang Islam. Benarkah begitu, Kakanda? Kalau begitu, kita memimpikan hal yang sama. Apa arti dari mimpi ini? Yang membuatku ingin sekali bertemu dengan orang itu. Bagaimana jika kita tanyakan kepada orang yang kita lihat di pendopo kemarin? Baiklah, mari kita cari tahu. Setelah mimpi yang pangeran dan putri alami, mereka ingin memperdalam ajaran agama Islam kepada Syekh Datu Kafi. Tetapi, pada saat mereka meminta izin kepada sang ibunda, yaitu Nyai Subang Larang, menolak keinginan mereka. Ibunda, izinkan kami untuk mempelajari ilmu agama Islam dengan Syekh Datu Kafi. Untuk apa kalian belajar kepadanya? Kami ingin memperdalam ajaran agama Islam kepada Syekh Datu Kafi. Tidak, aku tidak akan mengizinkan kalian untuk memperdalam ajaran agama Islam kepada Syekh Datu Kafi. Tapi ibunda, kami... Tidak, sudahlah. Jangan membantahku. Tapi mengapa ibunda? Sudahlah, jangan membantahku. Pergi. Baiklah kalau begitu ibunda. Maafkan kami. Larangan yang ditegaskan oleh Nyai Subang Larang tak mereka patuhi. Pangeran dan putri bersikukuh untuk tetap berguru kepada Syekh Datu Kafi. Mereka pun akhirnya kabur dari istana untuk mencari keberadaan Syekh Datu Kafi. Guru. Wahai anak muda, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, apa yang membuat kalian kemari? Izinkan kami untuk memperdalam ilmu ajaran Islam bersama guru. Boleh, tentu saja, tapi ada syaratnya. Apa itu, Guru? Syaratnya adalah, bukalah selatan Gunung Jati dan buat pendukaan di sana. Tentu kami akan melaksanakan syarat itu, Guru. Tapi ada satu syarat lagi. Syaratnya adalah, lafazkan kalimat syahadat, supaya kalian bisa masuk Islam dan bisa mempelajari agama Islam. Ikuti aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau kemarilah. Tutuplah auratmu dengan ini supaya kau bisa memenuhi syarat masuk Islam. Pangeran Walangsungsang merupakan seorang pemuda yang sakti. Tugas yang diberikan Syekh Datu Kafi dapat diselesaikannya hanya dalam beberapa hari. Setelah pendukuhan selesai dibuat, mereka pun tinggal dan belajar agama Islam di sana. Cerita pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Apakah kau tahu tentang pendukuhan yang dibuat oleh Pangeran Walangsungsang? Ya, aku tahu. Aku juga mendengarnya. Apakah itu benar? Benar. Aku tertarik untuk berguru di sana. Apakah kau juga tertarik? Aku juga tertarik. Bagaimana kalau kita ke sana sekarang? Ya, mari kita ke sana. Pangeran, izinkan kami berguru dan menetap di sini. Iya, Pangeran. Izinkan kami berguru kepadamu dan menetap di sini. Baiklah, kalian saya izinkan untuk menetap di sini. Mari kita mempelajari ilmu Islam bersama-sama. Suatu ketika, Syekh Datu Kafi mengajak Pangeran Walangsungsang dan Putri Rara Santang berbicara. Wahai anak muda, syarat kalian masuk Islam sudah terpenuhi. Maka sekarang kalian lakukanlah haji. Baik, Guru. Sesampainya mereka di Mekah, mereka bertemu dengan Syekh Bayanillah dan tinggal di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kalian datang kemari? Kami
adalah salah satu murid dari Syekh Datuk Kafi. Dia mengutus kami untuk bertemu denganmu. Baik, ikutlah denganku untuk melaksanakan haji besok. Saat Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang sedang haji, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang raja Mesir, yaitu Sultan Syarif Abdullah. Sultan sangat terpesona dengan kecantikan Rara Santang, lalu mendekatinya dengan berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah Sultan Hud. Perkenankan saya berkenalan dengan Wahai Hawa. Saya Rara Santang, dan ini kakak saya, Pangeran Walang Sungsang. Saking terpesonanya sang sultan dengan kecantikan Rara Santang, setelah melaksanakan haji, sang raja segera mempersunting Rara Santang. Pernikahan Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah dikaruniai dua anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya Syarif Nurullah. 3 tahun berlalu, Pangeran Walang Sungsang akhirnya pulang kembali ke tanah Pajajaran. Adinda, sudah 3 tahun kita tinggal di negeri orang. Sudah saatnya kita tinggal kembali ke negeri sendiri. Kakanda, maafkan Adinda. Adinda tidak bisa ikut denganmu. Adinda sudah mempunyai keluarga di sini dan harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Baiklah. Pangeran pun pulang kembali ke Pulau Jawa, lalu mendirikan negeri Caruban Larang yang sekarang disebut Kota Cirebon. Setelah kepergian Pangeran Walang Sungsang, di Mesir sang raja meninggal dunia. Tahta kerajaan pun diturunkan kepada anak pertamanya, yaitu Syarif Hidayatullah. Tetapi, Syarif Hidayatullah memberikan tahtanya kepada adiknya, Syarif Nurullah. Wahai warga-wargaku, ini raja telah tiada, dan raja mengamanatkan kerajaan ini kepadaku. Namun, aku akan memberikannya kepada adikku, yaitu Syarif Nurullah. Akhirnya, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya di Pulau Jawa bersama ibunya, yaitu Rara Santang. Setelah sampai di tanah Pajajaran, mereka kembali ke pendukuhan Caruban Larang dan kedatangan mereka disambut gembira oleh Pangeran Walang Sungsang. Waalaikumsalam. Selamat datang di Caruban Larang. Terima kasih telah menerima kami dengan baik, Paman. Ya, Sultan. Silakan. Syarif Hidayatullah sangat senang tinggal di sana. Ia berguru kepada Syekh Datuk Kafi. Tahun demi tahun, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Datuk Kafi. Pengetahuan tentang ajaran Islam pun telah ia kuasai dengan baik. Syekh Datuk Kafi pun semakin tua. Karena melihat Syarif Hidayatullah begitu sangat pintar, Syekh Datuk Kafi pun memerintahkan Syarif Hidayatullah untuk melanjutkan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan guru datang ke sini? Aku memberikan amanahku kepadamu. Kalau tidak aku yang sebarkan ajaran Islam. Baiklah guru, saya akan menjalankan amanah dari guru dengan sebaik-baiknya. Syarif Hidayatullah setiap hari berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Penduduk semakin hari semakin berdatangan untuk mendengarkan dakwah Syarif Hidayatullah. Sejak saat itulah Syarif Hidayatullah dipanggil dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sudah 3 tahun selamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Wahai warga-wargaku, ini raja telah tiada. Warga-wargaku, ini raja telah tiada. Wahai warga-wargaku, Assalamualaikum.